Sahabatku, Tuhan telah memberi peluang kepada kita untuk siapa saja yang ingin berjumpa dengannya. Jika ada keinginan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah, terima kasih kami ucapkan terlebih dahulu untuk yang sudah mampir meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Terima kasih banyak yang sudah like, berkomentar, dan subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar lebih berkah lagi. Semoga sehat selalu, sahabat tilawah yang kami cintai. Kalau keinginan kita sudah kuat, Tuhan ini telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya pasti akan berjumpa. Ini sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18 ayat 110, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Itu di sana berbunyi, "Faman kana yarjul liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, sahabat tilawah, menurut ayat barusan, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita bisa berbuat amal soleh. Untuk berbuat amal soleh juga ini jangan sembarangan, ya harus benar-benar teliti, melalui guru kah, melalui pembimbing kah, pokoknya jangan sembarangan. Karena ini kan urusan akidah, ya contohnya seperti amal solehnya itu sholat. Nah, ini kan harus benar-benar sholat ini ya fokus, serius, tidak hanya menjalankan kewajiban saja. Jangan semata-mata karena Allah memerintahkan jadi kita menjalankan. Nah, itu kan dikarenakan sebatas perintah. Nah, ini agar menjadi amal soleh, si sholat itu kita harus benar-benar menyempurnakan sholat ini. Seperti contohnya kan sholat itu, shotnya itu kan soful kolbi. Soful kolbi itu kan ingatan atau elingan yang suci. Nah, berarti kalau elingan suci ini benar-benar dinyatakan, kita harus benar-benar hilang dari sifat samar dan meraba kepada Allah. Nah, ini buktinya boleh kita rasakan sendiri. Jika kita bisa seperti itu, ya berarti kita benar-benar sholat itu elingan sucinya ini tercapai. Karena kan aqimis sholata lidzikri, ya laksanakan sholat ini semata hanya untuk mengingatku. Nah, kita sudah bisa begitu apa belum? Padahal Tuhan Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini berfirman di dalam hadis qudsi, ya dicatat di kitab-kitab tasawuf banyak yang berbunyi, kungtu kangzan mahfian fahababdan nuromfa pahwalaktul holko nikaya arofu. Nah, jadi aku adalah pembendaharaan, atau kangzan ini gudang, ya gudang yang tersembunyi. Pembendaharaan saja istilahnya biar mudah untuk dipahami, yang terpendam, tertutup, ya tersembunyi, dan aku ingin ditemukan dan dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Nah, setelah kami menemukan hadis qudsi ini,
Berarti kan bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan itu, tapi pasti kita akan bisa berjumpa, mengenal, asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Karena ini bukan pekerjaan gampang ya. Ini harus memerlukan suluk, proses ya. Istilahnya tidak segampang itu saja. Itu memerlukan guru juga, petunjuk, pembimbing. Ya, tidak sembarangan langsung saja mengerjakan, tidak seperti itu. Dan tidak semuanya juga yang bisa ahli di bidang ini. Maka fokuslah, carilah ya yang memerlukan guru, ingin mendapatkan petunjuk ya, pembimbing, cari di sekitaran kita, biasanya suka ada di tempat kita masing-masing. Itu biasanya ada, cuman tersembunyi. Tidak semuanya yang bisa, yang pernah atau yang menjadi kiai, ustadz, ajengan, penceramah misalnya, tidak semuanya ahli di bidang tentang kemakrifatan, tentang ilmu makrifat ini. Tahu dari mana? Ya karena kami menemukan juga di salah satu keterangan di dalam kitab Sirur Asror berbunyi faman lam yasil bihadal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati walau qara'a alfa alfin minal kitab bihaisu la yablugha ila ruhaniyah. Yang berartinya semua manusia jika tidak mencapai tingkat ini, mengenal Allah, makrifat ya, maka tidak dikatakan alim secara hakikat, walaupun dia telah menguasai 1.000.000 kitab, karena tidak mencapai derajat rohaniah ini. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta, dari penjelasan ini kita semua ya mafhum memahami bahwa tentang makrifatullah ini benar-benar memerlukan kekhususan atau proses ya. Nah, kita ini sehingga tahu memahami pentingnya ya wasilahnya dari ilmu makrifat ini. Karena pernah ada yang menanyakan, untuk apa belajar ilmu makrifat dan apa wasilahnya? Nah, tentu saja banyak sekali manfaat dan wasilahnya. Seperti yang pernah kami bahas, jika kita lupa kepada Allah di dunia ini, maka nanti apalagi di akhirat setelah kita mati, ya setelah kita meninggalkan dunia ini, ya di alam kubur saja kita belum tentu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir jika kita tidak tahu, tidak makrifat dari sekarang. Kan salah satu pertanyaannya itu ada marobuka, siapa Tuhanmu, mana Tuhanmu. Jika kita tidak tahu, kita tidak akan bisa apa-apa nanti di akhirat. Itu baru dari segi pertanyaan, belum dari segi malaikatnya. Seperti malaikat itu kan terbuat dari cahaya, ya kita semua sudah pada tahu dan sudah mafhum. Berarti malaikat itu sejenis cahaya, dan bahasanya juga berarti bahasa cahaya. Karena jika bahasa Arab marobuka itu bukan bahasa cahaya, itu mah bahasa manusia. Dan jika bahasa Arab, bagaimana untuk manusia yang meninggalnya itu bukan orang Arab? Misalnya ya malah orang kutub selatan, misalnya kutub utara, Indonesia, yang tidak tahu bahasa Arab, berarti kasihan. Mana adilnya Allah yang tidak tahu bahasa Arab? Nah, alhamdulillah, jika benar-benar kita memahami, mendaki ya suluh kepada ahlinya, tentang pertanyaan di alam kubur pun akan terbongkar, akan bisa menjawab, karena kita makrifat, mengetahui ya tentang semua ilmu yang ada di dalam ilmu makrifat. Semoga berkah semuanya. Salam tilawah semesta.